Tersesat di Gunung Slamet, 3 hari horor, adalah kisah horor survival yang diangkat dari cerita urban legend pendakian Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi dan terkenal angker di Jawa Tengah. 4 pendaki muda, Andi, Tia, Bayu, dan Nanda, memutuskan untuk mendaki tanpa pemandu jalur resmi. Meremehkan cuaca, mitos lokal, dan firasat buruk, mereka justru menembus jalur yang tidak pernah dilewati orang. Di tengah kabut tebal dan hujan yang turun tiba-tiba, rombongan ini tersesat di jalur mati yang diyakini sebagai pintu gaib di hutan Gunung Slamet. Malam-malam mereka diliputi penampakan, suara-suara aneh, dan misteri hilangnya salah satu teman. Mereka harus bertahan hidup dengan logistik minim, mental rapuh, dan gangguan makhluk gaib yang seolah menyesatkan mereka semakin jauh. Ketika pertolongan datang, semua tidak lagi sama. Apa benar mereka selamat seluruhnya? Atau justru seseorang yang pulang bukanlah manusia lagi? Malam itu, hujan rintik membasahi aspal di parkiran base camp Gunung Slamet, jalur Bambangan. 4 anak muda berdiri di bawah lampu redup, sibuk menata ransel dan mengecek perbekalan seadanya. Mereka adalah Andi, Tia, Bayu, dan Nanda. Usia mereka tak jauh dari 20. Semangat mendaki lebih membara dari kewaspadaan. Andi, si paling senior di antara mereka, tampak percaya diri memegang peta jalur fotokopian. Ia mengenakan jaket gunung warna hitam kusam, di tangannya terselip botol minum besar, senter, dan pisau lipat. Gampang, jalur Bambangan ini terkenal paling ramai. Kita bakal ketemu pendaki lain kalau nyasar, ucap Andi, setengah meremehkan kabut tebal yang turun makin cepat di kegelapan. Tia menatap cemas ke arah pintu pos pendaftaran. Dari tadi, ia merasa pandangan seorang bapak penjaga pos tak lepas dari mereka. Tatapannya datar, seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi ragu. "Mas, kita nggak minta pemandu. Nih, aku dengar di atas sering kabut mendadak," bisik Tia ke Andi. Andi hanya tersenyum sinis. "Tenang, Ti, medannya nggak sesulit yang dibesar-besarkan orang. Lagian makin sedikit orang, makin cepat samit." Bayu dan Nanda cuma mengangguk. Bayu sibuk mengecas powerbank, meskipun sinyal di puncak hampir nihil, sementara Nanda memeriksa snack dan roti tawar, stok darurat kalau logistik habis. Tak ada tenda cadangan, tak ada GPS darurat, senter cuma satu. Semua serba nanggung. Tapi semangat menaklukkan Slamet lebih besar dari rasa takut. Saat hendak berangkat, hujan tiba-tiba turun lebih deras. Lampu-lampu di base camp berkelip, dan di tengah suara hujan, Tia sempat mendengar seorang ibu-ibu warung berbisik, "Kalau mendaki, jangan berempat, enduk, ganjil lebih selamat." Tia menoleh, tapi ibu itu sudah berjalan masuk ke dapur. Ia merinding. Ada mitos di Gunung Slamet, katanya, angka genap sering jadi undangan bagi penunggu hutan. Andi tertawa saat Tia menceritakan itu. "Astaga, Ti, zaman begini masih percaya mitos? Yang bikin nyasar itu cuma satu, kurang baca peta." Mereka akhirnya memulai perjalanan dengan kepala penuh rencana. Andi di depan sebagai penunjuk arah, Bayu di belakang menjaga barisan, Tia dan Nanda di tengah. Langkah kaki mereka pelan, menembus gerimis yang makin menusuk kulit. Sepanjang jalur awal, suasana masih wajar. Tanah basah, dedaunan gemerisik, dan suara serangga hutan menjadi pengiring. Namun, di balik suara alam itu, Tia merasa seperti ada bisikan yang mengiringi langkah mereka. Kadang, terdengar samar namanya dipanggil. Tia berusaha menepis. Mungkin hanya pikirannya sendiri yang panik. Hampir 1 jam berjalan, kabut tipis turun. Aneh, biasanya kabut di jalur ini muncul di atas pos 3, tapi kini menjemput di jalur awal. Cahaya senter Andi terlihat redup, seolah ditelan kabut yang menebal. Mereka berhenti di sebuah jalur menurun yang tertutup akar-akar pohon besar. Andi merogoh peta, mencoba mencocokkan jalur dengan tanda di peta lusuhnya. "Sepertinya kita harus belok ke kanan."
Kalau lurus, bisa ke jurang mati, gumamnya. Tapi Bayu merasa aneh. Loh, jalur resmi kan lurus ke pos bayangan, Di. Andi menatap Bayu tajam. Kalau nggak mau nyasar, nurut sama gue. Oke. Tak ada yang berani membantah. Tia memegang tangan Nanda erat. Dalam hati, Tia mengutuk dirinya yang tak mendengar firasat. Malam itu, jalur yang mereka pilih perlahan mengantar langkah kaki ke jalan buntu. Jalan yang tak ada di peta. Jalan yang, katanya, tak pernah kembali sama. Kabut menutup jejak. Di balik dedaunan, sepasang mata seolah mengawasi. Gunung Slamet mulai menelan mereka pelan-pelan. Kabut semakin pekat, menelan suara langkah kaki keheningan. Dedaunan basah meneteskan air, jatuh ke jaket mereka satu-satu, seolah menandai jalur yang tak pernah dijanjikan pulang. Sudah lebih dari 2 jam mereka berjalan. Jalur yang semula lebar kini makin sempit, tertutup ranting dan akar yang menjulur seperti tangan kurus. Bayu mulai merasakan punggungnya kaku, seolah ada yang mengikuti di belakang. Tia, yang sedari tadi memegang lengan Nanda, sesekali menoleh ke arah semak-semak yang bergerak meski tak ada angin. Andi tetap di depan. Cahaya senternya menembus kabut hanya beberapa meter. Kita istirahat bentar di pos bayangan, katanya, menoleh sambil terengah. Abis ini tanjakan babi. Pos bayangan Gunung Slamet sebenarnya hanya pondok kayu reot. Beberapa pendaki sering menepi di sana, melepas lelah, makan mie instan atau sekadar merapikan carrier. Tapi malam itu, pondok itu tampak gelap, kosong, nyaris tak terlihat. Atapnya bocor, tikar basah tergeletak di sudut. Tak ada jejak api unggun, hanya dingin yang merambat ke tulang. Mereka duduk di lantai kayu, mengatur napas. Tia membuka botol minum. Di luar, kabut makin menebal. Suara dedaunan seperti bisikan samar. Bayu berusaha menyalakan rokok, tapi koreknya basah. Kalian denger nggak? Nanda berbisik pelan. Dengar apa? Tanya Bayu, menoleh. Kayak suara orang jalan muter-muter pondok. Bayu meneguk ludah. Ia diam-diam meraih pisau lipat kecil di kantongnya. Dan benar, dari celah papan, kaki-kaki kotor, seolah menapak pelan di atas lumpur, tampak bergerak cepat di luar pondok. Tia merinding. Andi mendengus pelan. Udah, jangan lebay. Itu pasti pendaki lain. Kita nggak sendirian di sini. Belum sempat kata-kata Andi habis, seseorang muncul di pintu pondok. Seorang lelaki tua, memakai jas hujan tipis sobek di bagian bahu. Di tangannya tergenggam tongkat kayu. Wajahnya kurus, matanya cekung, bibirnya membiru oleh dingin. Endak usah lama-lama di sini, Nak, katanya parau. Suaranya bagai bergetar di balik kabut. Andi berdiri. Kenapa, Pak? Tanyanya, berusaha sopan meski raut wajahnya sinis. Orang tua itu menatap ke arah Nanda dan Tia, lalu kembali ke Andi. Jangan lewat jalur mati. Banyak orang kepingin cepat, malah nggak pulang. Andi tersenyum tipis, membalas dengan tawa kecil. Tenang, Pak, saya apal jalurnya. Kami nggak bakalan nyasar. Lelaki tua itu memandangi mereka satu persatu. Matanya redup tapi menusuk. Bibirnya bergetar, seperti hendak mengucapkan sesuatu lagi. Tapi urung. Ia berbalik, berjalan pelan ke arah kabut. Langkahnya tak menimbulkan suara sedikit pun. Bayu memandang Andi tajam. Lu denger, kan? Kalau bapak itu warga sini, dia pasti paham jalur, Di. Andi menjawab sekenanya. Bodoh amat, kalau takut, turun aja sekarang. Tia meremas jemarinya sendiri. Ada yang aneh dengan pondok ini. Udara di dalamnya dingin, tapi sesak. Matanya tertuju pada dinding kayu yang diukir goresan-goresan tak jelas. Ia mendekat. Perlahan, di antara goresan samar, terbaca satu kata, Weling.
peringatan dalam bahasa Jawa. Gemuruh petir terdengar jauh di atas bukit. Kabut makin turun, menutupi jalan setapak. Andi merapikan ransel. Ayo jalan. Keburu gelap nanti malah nggak dapet tempat buat buka tenda. Bayu menatap jalur keluar pos. Tak ada jejak kaki lelaki tua itu. Seolah ia lenyap di telan kabut. Gue rasa kita salah jalur, Di. Dari pos ini harusnya jalur belok ke kiri, bukan ke kanan, gumam Bayu. Andi mendelik. Lu mau nyasar? Nurut sama gue. Udah, nggak usah ribet. Tak ada yang berani menjawab. Hanya suara hujan yang makin deras, jatuh di atas atap reyon. Kabut tipis berubah menjadi kabut tebal, menelan seisi pondok dan menghapus jejak kaki di tanah basah. Malam itu, jalur mati menanti di balik pohon-pohon besar. Di kejauhan, suara ranting patah terdengar, disusul angin dingin yang berbisik, balik selagi bisa. Tapi langkah kaki mereka tetap maju. Mereka tidak tahu, satu persatu akan tertinggal di jalur yang seharusnya tak pernah dipijak manusia. Langkah kaki mereka pelan menembus kabut yang makin tebal. Cahaya senter Andi sesekali memantul di daun basah, membuat bayangan aneh bergerak di pinggir pandangan. Suara hujan masih terdengar rintik di antara rimbun pepohonan. Suasana terasa asing, seperti jalur ini belum pernah dilewati siapapun. Bayu berjalan paling belakang, kepalanya terus menoleh, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Sesekali ia berhenti, mendengar suara ranting patah di belakang, tapi setiap ia menoleh, hanya kabut pekat yang menyambut. Di, lu yakin jalur ini benar? Tanya Bayu agak keras, berusaha menembus desau angin. Andi tidak menoleh, hanya menjawab singkat, udah, ikutin aja. Kalau belok ke kiri, kita muter lebih jauh. Dia memegang tangan Nanda erat. Kakinya mulai gemetar. Hawa dingin meresap ke tulang. Dari tadi, Tia merasa napasnya berat, seperti ada yang duduk di bahunya. Sinar bulan sesekali menembus celah kabut, memperlihatkan jalur sempit di depan. Tanahnya becek, penuh akar, licin. Di beberapa titik, jalur seperti terputus, tertutup semak liar. Anehnya, Andi tetap ngotot bahwa jalur ini adalah jalur pintas ke pos berikutnya. Kalau udah lewat jalur mati, katanya bisa tembus langsung ke pos 3. Lebih cepat sejam, kata Andi, berusaha meyakinkan yang lain, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Bayu menarik napas panjang. Lu percaya sama jalur mati? Gimana kalau itu mitos beneran, Di? Andi terdiam. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Nanda, yang sedari tadi diam, mendongak. Gue kayak denger orang manggil-manggil deh. Siapa? Balas Tia cepat. Suara cewek, kayak nyanyi. Bayu langsung berhenti. Bulunya meremang. Udah mulai nggak bener ini. Sumpah. Mereka sempat berhenti di sebuah batu besar yang tertutup lumut. Batu itu berdiri seperti gerbang. Di sekitarnya, pohon-pohon besar menjulang rapat. Udara di sini lebih dingin, lebih sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Hanya suara langkah sendiri yang terdengar, dan entah apa di balik kabut. Andi membuka peta lusuhnya, tapi yang tertulis di sana hanyalah jalur resmi. Tak ada garis putus-putus menuju jalur mati yang dia yakini. Tia mendekat, melihat peta. Kita nggak lagi di jalur, Di. Lihat nih, tanda pohon penanda juga nggak ada. Andi menepis peta itu. Kalau nggak mau ikut, balik aja. Biar gue yang cari jalan. Suara Andi menggema, hilang ditelan kabut. Angin mendesir, menampar wajah mereka dengan dingin yang menusuk. Bayu menarik Tia dan Nanda mundur sedikit. Udah, Ti. Gue rasa kita udah terlalu dalam. Kabutnya makin tebal. Kalau nyasar bisa parah. Langkah Andi makin cepat. Ia seolah tak peduli. Jejaknya menembus semak berduri.
Daun-daun basah membasahi celana mereka sampai lutut. Tia merasa ada tangan dingin yang meraih ujung bajunya, menarik ke belakang, tapi begitu ia menoleh, hanya ranting pohon yang menggores. Setelah beberapa meter, jalur tiba-tiba menurun tajam. Tanahnya licin, dipenuhi akar-akar. Bayu tergelincir, jatuh terduduk. Tia menahan teriak. Dari kejauhan, di balik kabut, terdengar suara seperti orang tertawa pelan. Mereka saling berpandangan. Mata Nanda berkaca-kaca. "Kita nggak bisa balik ya?" bisiknya. Bayu berdiri, menepuk celana kotornya. "Kalau balik, nggak ada jejak. Lihat, tapak kaki kita udah ketutup lumpur semua." Tia memegang bahu Andi. "Kita istirahat dulu. Gue nggak kuat. Sumpah, gue pusing." Andi menatap Tia. Nafasnya memburu. Di matanya terlihat bayangan ragu, tapi mulutnya tetap keras. "Kita lanjut sampai nemu tempat buat bikin tenda. Di sini nggak aman. Gue nggak mau tidur di jalur terbuka." Kabut makin pekat. Dari arah kanan, samar-samar muncul cahaya remang, seperti lampu Petromax. Tapi tak ada suara, tak ada obor. Tak ada orang. Cahaya itu bergerak pelan, lalu hilang di balik pohon. Bayu berbisik, "Gue rasa ada yang gak mau kita di sini." Angin bertiup, aroma tanah basah bercampur bau bunga busuk. Dalam kabut, sekelebat bayangan hitam melintas di belakang Andi. Cepat, nyaris tak terlihat. Tapi Tia yakin matanya tak salah. Ada sesuatu yang mengikuti. Dan langkah mereka semakin dalam menembus jalur mati, seolah menulis takdir yang mustahil dihapus. Malam di Gunung Slamet baru saja dimulai. Malam menua di Gunung Slamet. Kabut makin rapat menutup pandangan. Hujan berhenti, diganti embun dingin yang menggigit kulit. Langkah kaki mereka semakin pelan, karena jalur makin terjal dan becek. Suara ranting patah di kejauhan terdengar seperti desisan makhluk lapar. Tia berjalan di belakang Andi. Matanya menatap langkah Andi yang mulai goyah. Bayu dan Nanda sesekali saling bertukar pandang. Di ransel Nanda, roti tawar sudah basah. Air minum tinggal setengah botol. Senter Andi mulai redup. Sinarnya menabrak kabut hanya sejengkal ke depan. Sesekali angin malam meniup kabut, menciptakan celah. Di celah itu, Tia beberapa kali merasa melihat siluet, tinggi, kurus, berdiri diam di balik pohon. Sekejap muncul, sekejap hilang. Bayu juga melihat, tapi ia memilih bungkam. Mereka berempat berjalan rapat, tak ada yang mau memisahkan diri. Di jalur sempit, langkah mereka terhenti. Di depan, jalan buntu. Ranting besar tumbang menutup jalur. Andi menyorot senter ke kanan dan kiri. Tak ada jalur tembus. Semua hanya semak berduri. "Kita muter lewat mana, Di?" tanya Bayu. Suaranya bergetar. Andi mendengus. "Lewat sini bisa. Geser dikit ke kanan. Lihat, kayak ada jalur setapak." Tia memejamkan mata sejenak, merasakan detak jantungnya berdebar tak wajar. Tiba-tiba, di antara kabut, muncul suara tawa kecil. Seperti tawa anak-anak, nyaring, lalu meredam. Nanda mencengkeram lengan Tia. "Kamu dengar juga, kan?" bisiknya. Tia hanya mengangguk. Ia melihat ke arah kanan. Di balik pohon beringin besar, sekelebat bayangan putih melayang pelan, menembus kabut. Bayangan itu menoleh. Sepasang mata kosong, gelap, menatap lurus ke arah mereka. Bayu menoleh ke arah Tia, melihat arah pandangannya. "Astaga!" gumamnya pelan. Dadanya sesak. Bayangan itu masih berdiri, menatap, seolah memanggil tanpa suara. Andi yang tak sabar menarik langkah pertama ke jalur setapak samping. Tapi saat ia menapak, kakinya menginjak tanah gembur. Lumpur menelan sepatunya sampai mata kaki. Andi mengumpat, menarik kakinya susah payah.
Tiba-tiba, suara di balik kabut semakin jelas. Bukan hanya tawa, tapi seperti bisikan orang berdoa, pelan, patah-patah, campur suara tangis. Bayu menoleh ke belakang. Cahaya bulan samar menampakkan sosok hitam tinggi berdiri di tengah jalur yang mereka lalui barusan. Sosok itu tidak bergerak, tapi kepalanya menunduk pelan ke kiri, lalu ke kanan, seperti memanggil. Gue rasa kita harus balik. Suara Bayu bergetar. Andi terdiam, menatap tajam ke kabut. Napasnya memburu. Nggak ada jalan balik. Jejak kita udah ketutup lumpur. Mau balik kemana? Angin bertiup kencang. Ranting tumbang berderak. Daun basah jatuh menimpa bahu Tia. Tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, bayangan hitam di jalur hilang. Tapi di samping Andi, kini muncul bayangan lain. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri memunggungi mereka. Bajunya putih kusam, basah menempel di kulit pucat. Rambutnya menutupi wajah. Tia hampir menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayu menarik Tia mundur, memegang bahu Nanda yang hampir pingsan. Andi menatap sosok itu, lampu senternya berkedip. Sosok perempuan itu perlahan menoleh. Suara tulang lehernya seperti ranting patah. Wajahnya gelap, hanya terlihat sepasang mata kosong yang berair, meneteskan hitam. Dalam detik itu, Andi melangkah mundur. Tanah di bawahnya ambles. Dia terjatuh ke kubangan lumpur, menimpa semak berduri. Bayu cepat menarik Andi naik. Sosok perempuan itu kini melayang mundur, perlahan lenyap ke dalam kabut. Tapi suara bisikannya masih ada. Balik, balik sebelum pagi. Nafas mereka memburu. Andi terduduk, lututnya bergetar, celana kotornya penuh lumpur. Tidak ada yang bicara, hanya suara jantung yang berdetak di kepala mereka masing-masing. Tia memegang dada. Ia sadar, ini bukan kabut biasa. Jalur yang mereka pilih bukan jalur manusia. Jalan di depan gelap, jalan di belakang hilang. Di tengah kabut Gunung Slamet, tak ada sinyal, tak ada penunjuk jalan, tak ada siapa-siapa, kecuali penunggu hutan yang tak pernah tidur. Dan di antara kabut itu, mereka hanya bisa menatap satu sama lain, berharap malam cepat habis, meski entah siapa yang akan habis duluan. Malam makin larut. Hujan tipis turun lagi, menetes di pucuk daun, lalu jatuh menimpa bahu mereka yang kotor oleh lumpur. Nafas mereka memburu, dingin menusuk tulang. Di antara kabut putih, suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Setelah penampakan sosok perempuan berambut panjang itu, langkah kaki mereka limbung. Andi, yang sejak awal keras kepala, kini berjalan paling belakang. Matanya sembab, jaketnya basah kuyup, lututnya lecet gara-gara jatuh di kubangan lumpur. Bayu memimpin di depan, tangannya menggenggam senter kecil yang baterainya nyaris habis. Cahaya temaram itu berpendar di antara batang pohon licin, menyorot jalur setapak yang kian samar. Nanda terus menggigil, jemarinya gemetaran, memeluk tubuhnya sendiri. Di pundaknya, ransel beban logistik makin berat, isinya pun sudah basah. Tia berjalan di samping Nanda, tak pernah melepas genggaman tangannya. Di kepalanya, suara bisikan tadi masih berputar-putar, balik sebelum pagi. Bayu, suara Nanda lirih. Kita berhenti aja dulu. Gue nggak kuat lagi. Bayu menghentikan langkah. Mereka berdiri di sebuah jalur sempit, diapit pohon-pohon besar yang daunnya meneteskan air dingin. Tak ada suara lain, kecuali napas mereka yang memburu. Kabut turun makin tebal, menutup jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Andi mendongak, matanya merah. Ya udah, di sini aja kita buka tenda. Nggak mungkin cari jalur lagi kalau kabut setebal ini. Tia menatap sekeliling. Jalur itu sempit, mirip lorong alami di hutan. Di ujungnya, samar-samar terlihat tumpukan dahan kering dan batu besar. Tak ada tanah lapang. Mereka terpaksa membuka tenda di jalur mati ini.
Entah siapa yang pernah singgah di tempat seperti ini sebelumnya. Dengan tangan gemetar, mereka mendirikan tenda seadanya. Fleecehead lembab, pasak tanah hanya menancap separuh, karena tanah di situ becek dan berlumpur. Saat tenda berdiri setengah miring, hujan turun makin deras, menimpa atap tipis Fleecehead, menimbulkan suara tik, tik, tik yang tak putus. Bayu menyalakan lampu senter, meletakkannya di sudut tenda. Cahaya kuning remang menyorot wajah mereka yang pucat. Andi duduk di pintu tenda, masih setengah basah. Di tangannya, ia memegang pisau lipat, seolah siap berjaga, meski getaran di lututnya tak bisa disembunyikan. Dia memeluk Nanda yang terbaring lemah. Tubuh Nanda dingin seperti es. Mulutnya komat kamit. Matanya menatap langit-langit tenda seolah ada sesuatu di luar yang tak kasat mata. Bayu membuka bungkus roti tawar, membagikan sepotong ke Tia. Makan, Ti, lu juga, Ende. Nanda hanya menatap kosong. Ia menolak. Bibirnya membiru. Matanya terus melirik ke pintu tenda yang terbuka sedikit. Keluar, ke jalur mati yang kini gelap total. Di sela suara hujan, terdengar lagi langkah kaki berputar di luar. Seperti orang mondar-mandir, menjejak lumpur pelan. Bayu menegakkan telinga. Ia melirik Andi. Lu dengar? Andi menatap nanar. Gue nggak mau tahu. Kalau ada apapun, biarin. Jangan disapa, jangan dijawab. Tia merapatkan jaketnya. Aroma tanah basah bercampur anyir lumpur menembus tenda. Di sela suara hujan, samar terdengar suara tertawa pelan. Suara anak kecil, tapi serak, seolah tenggorokannya penuh lumpur. Tiba-tiba, kerak, suara ranting patah tepat di samping tenda. Bayu refleks mematikan senter. Mereka diam, menahan napas. Di luar, langkah kaki pelan mendekat, mengitari tenda. Kain tenda tipis itu bergerak sedikit, seperti tersentuh sesuatu dari luar. Nanda menutup telinga. Air matanya menetes. Tia berusaha membisikkan doa, meski lidahnya keluh. Andi mencengkram pisau lipat erat-erat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di samping kepala mereka. Diam, sunyi. Dalam remang cahaya, Tia melihat bayangan hitam menempel di kain tenda, seolah seseorang merunduk, mengintip ke dalam. Perlahan, suara nafas berat terdengar di balik kain. Huh, huh, huh. Tia tak sanggup menahan tangis. Andi menutup mulut Tia dengan telapak tangannya, isyarat agar diam. Bayu meremas pundak Nanda, yang tubuhnya kini bergetar hebat. Langkah kaki itu kemudian terdengar lagi, menjauh pelan, diikuti suara tawa kecil yang tenggelam dalam kabut. Hujan masih turun. Tenda basah. Udara di dalam pengap. Mereka terdiam, saling menatap dalam hening. Malam terasa begitu panjang, seolah pagi tak akan pernah tiba. Di jalur mati Gunung Slamet ini, suara jangkrik pun tak mau bersuara. Hanya langkah-langkah tak kasat mata yang setia menunggu. Siapa yang akan keluar dari tenda ini hidup, dan siapa yang tinggal untuk selamanya. Fajar belum benar-benar datang di jalur mati Gunung Slamet. Langit hanya memudar sedikit, tapi kabut masih menggantung rendah, menutup pandangan seolah belum mengizinkan cahaya matahari menembus rapatnya hutan. Hujan semalaman membuat tanah di sekitar tenda becek dan dingin, menusuk sampai ke tulang. Tia terbangun lebih dulu, tubuhnya pegal, tenggorokan kering, dan napasnya memburu seperti baru bangun dari mimpi buruk. Ia menoleh ke samping, Nanda tidak ada di sisinya. Perutnya langsung terasa kosong. Nanda, panggilnya pelan, suaranya serak. Bayu, yang tidur di sisi lain tenda, mendengar panggilan itu. Ia membuka mata dengan kantuk yang berat, rambutnya kusut, pipinya masih basah oleh embun tenda yang bocor. Ada apa, Ti? Nanda, nggak di sini, jawab Tia dengan mata membulat panik. Bayu langsung bangkit, membuka resleting pintu tenda perlahan. Kabut dingin langsung menerobos masuk. Andi,
yang tertidur setengah duduk di pintu tenda, terbangun. Wajahnya pucat, kantung matanya hitam. "Ada apa?" tanyanya setengah marah. "Nanda nggak ada." Tia hampir menjerit, menahan isak yang pecah di tenggorokan. Andi mendongak, menatap keluar tenda. Tak ada jejak kaki, hanya tanah becek dengan genangan air kecil yang berkilau di antara kabut. Mereka bertiga keluar tenda, berdiri di jalur mati yang licin. Kabut bergerak pelan, membentuk siluet pepohonan yang berdiri bagai bayangan penjaga. Tia menatap sekeliling. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar di kepala. "Anda, Nanda," teriak Bayu. Suaranya serak memecah kabut. Tak ada jawaban. Hanya gema suara mereka sendiri. Lalu hening lagi. Andi menatap tanah di sekitar tenda. Tidak ada jejak kaki yang meninggalkan tenda. Tak ada ranting patah ke arah manapun. Seolah Nanda lenyap begitu saja, ditelan kabut tanpa suara. Dia nggak mungkin keluar sendiri. Tia memukul bahu Andi dengan lemah. "Dia nggak kuat jalan semalam. Kenapa lu nggak jaga?" Andi hanya terdiam. Pisau lipatnya masih tergenggam di tangan. Ujungnya kotor lumpur. Pikirannya kosong, menatap jalur yang seharusnya mengarah ke jalur utama pendakian. Tapi di hadapan mereka hanya hutan pekat tanpa penanda jalur sama sekali. Bayu melangkah pelan ke semak di samping tenda. Tangannya meraba dedaunan yang basah. Di situ, ia melihat sesuatu, secari kain kerudung Nanda, basah, menempel di ranting. Tangan Bayu gemetar saat meraihnya. "Ini kerudung Nanda," bisiknya lirih. Tia menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kenapa ada di situ? Kenapa bisa nyangkut di semak? Nanda nggak pernah keluar semalam." Andi meraih kain itu, menatapnya dalam. Hatinya memberontak. Tapi mulutnya keluh. Pikirannya mencoba logis. Nanda keluar sendiri karena panik, mencari toilet darurat. Tapi kenapa tidak ada suara? Kenapa tidak ada jejak kaki? Tiba-tiba, di antara kabut yang menipis, terdengar suara tawa pelan. Suara perempuan memanggil samar. "B-T-D." Mereka saling menatap. Tia menggenggam lengan Bayu erat-erat. Matanya membesar. Suara itu semakin jelas, seolah datang dari balik pohon-pohon besar. Andi menegakkan tubuhnya. "Nanda, Nanda," teriaknya parau. Tapi jawabannya hanya gema suara sendiri. Bayu menoleh ke arah suara, menajamkan pandangan. Kabut di celah pepohonan bergeser. Sekilas, ia melihat sosok mirip Nanda berdiri di balik pohon besar, membelakanginya. Rambutnya terurai, tubuhnya diam menunduk. Lu lihat?" bisik Bayu. Suaranya parau. Tia menatap ke arah yang sama. Sosok itu masih berdiri, tak bergerak. Perlahan, bahunya bergetar, seperti sedang menangis, atau menahan tawa. Andi melangkah maju, hendak mendekat. Bayu cepat menarik bahunya. Jangan Kalau itu beneran Nanda, kenapa dia nggak jawab?" Suara tawa perempuan itu berubah. Dari lirih menjadi parau, lalu seperti lolongan aneh yang melengking, menembus kabut dan menusuk telinga. Sosok di balik pohon tiba-tiba memutar kepala. Kepalanya berputar melebihi batas bahu, menampakkan wajah kosong tanpa mata. Tia menjerit. Bayu menariknya mundur. Sosok itu ambruk di balik pohon. Lenyap. Suara lolongan lenyap bersamaan. Hanya kabut pekat yang kembali memeluk jalur mati, seolah menertawakan mereka. Andi terduduk. Kerudung Nanda masih diremas di tangannya. Genggamannya gemetar. Gue salah jalur," gumamnya parau. Bayu menunduk. Suaranya bergetar. "Kita udah bukan di jalur orang lagi. Kita di jalur mereka." Hening. Kabut menelan matahari pagi yang tak pernah mau terbit sempurna. Di jalur mati Gunung Slamet, 1 orang telah hilang, dan 3 orang lagi hanya bisa menunggu giliran. Kabut belum juga surut.
Sinar matahari hanya sesekali memecah di celah dedaunan rimbun, membentuk bintik cahaya yang cepat hilang di sapu embun. Andi, Tia, dan Bayu kini duduk terdiam di depan tenda basah, menatap jalur mati yang menelan Nanda tanpa jejak. Kerudung Nanda masih ada di tangan Andi. Jemarinya gemetar, mencengkeram kain basah itu seolah menahan sisa harapan bahwa Nanda akan kembali muncul dari balik kabut. Tapi di dasar hatinya, semua tahu, tak ada yang benar-benar pulang kalau sudah dipanggil jalur mati Gunung Slamet. Bayu berusaha menyalakan senter. Cahaya kuningnya lemah. Perbekalan tinggal roti lembek. Air tinggal setengah botol. Tak ada sinyal di ponsel. Mereka benar-benar terisolasi. Hanya ditemani suara gemerisik pohon yang bagai bisikan dari alam lain. Tia menarik napas berat, berusaha meredakan isak tangisnya. Pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada semak-semak tak jauh dari tenda. Ada sesuatu yang mencolok di antara dedaunan hijau, seutas tali merah, terikat rapi di batang pohon kecil. "Bei, itu apa?" Suara Tia lirih, nyaris tak terdengar. Bayu menoleh. Ia merangkak pelan mendekat, lututnya terbenam lumpur basah. Di depan batang pohon, ia melihat tali merah itu diikat melingkar. Ujungnya menjuntai ke tanah. Di simpulnya, ada 3 ikatan kecil, seperti simpul mati. Andi mendekat, tatapannya kosong. "Ini, tali apa? Siapa yang ikat di sini?" Tia menahan napas. Jantungnya berdebar. Ia ingat kata orang-orang di base camp. Pernah ada cerita, jalur mati sering ditandai dengan tali merah. Pertanda wilayah gaib yang tak boleh diterobos pendaki. Sekali melihat simpul itu, artinya langkah mereka sudah melewati batas. Bayu meraba simpulnya pelan. Tangannya bergetar. Di ujung tali, ada bercak tanah yang mengering. Andi tiba-tiba memotong kata-kata mereka. Suaranya pecah. "Gue nggak mau tahu ini apaan. Kita cabut sekarang. Kita cari jalur turun. Muter balik, terserah mau lewat mana." Bayu menatap Andi tajam. "Lihat sekeliling lu, Di. Kita udah muter semalaman. Jalur ke base camp ketutup kabut. Lu mau muter kemana? Mau nyasar lebih jauh lagi?" Andi meremas tali merah itu, menariknya keras. Tapi aneh, simpulnya seperti melekat erat di batang pohon, tak bisa putus. Tia mendekat, menahan tangan Andi. "Jangan Di, jangan tarik." Kata orang, tali merah itu penanda wilayah mereka. Kalau diputus, kita bisa makin jauh tersesat. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Ranting di atas kepala mereka bergoyang, meneteskan air embun ke tengkuk. Di kejauhan, samar terdengar suara gamelan, pelan, patah-patah, seperti diputar dari piringan tua yang berkarat. Suara itu muncul entah dari mana, menembus kabut. Bayu merapat ke Tia. "Dengar enggak? Sialan, apa lagi ini?" Tia menutup telinga. Bulir air matanya jatuh lagi. Di antara suara gamelan, terdengar sayup suara perempuan menembak. Merdu, tapi ngeri, seolah suara itu memanggil, menuntun mereka semakin dalam ke hutan mati. Andi mundur pelan, napasnya memburu. Gue nggak mau di sini. Kita harus jalan. Sekarang, gue nggak mau nunggu satu-satu hilang." Bayu menarik napas dalam. Ia menunjuk pohon besar di sebelah tali merah. Akar pohonnya merambat menutup sebagian jalur setapak, membentuk celah sempit bagai lorong. "Kalau mau nekat, kita coba tembus jalur belakang pohon itu. Tapi kalau kita makin dalam, lu tahu sendiri, kan?" Tak ada jawaban. Hanya tatapan Tia yang memantul di mata Andi. Tatapan putus asa bercampur takut. Suara gamelan makin jelas, diikuti embusan angin dingin yang menampar wajah. Dari balik kabut, sekelebat bayangan hitam terlihat berdiri di ujung lorong akar pohon. Diam, menatap. Andi mencengkeram kerudung Nanda di genggamannya. "Kalau kita diam di sini, kita bakal satu-satu hilang.
Gue nggak mau. Mau nggak mau kita harus gerak. Tia memejamkan mata. Tangannya meremas lengan Bayu erat-erat. Di dalam hati, ia berdoa, meski rasanya Tuhan pun sulit mendengar suara mereka di jalur mati ini. Mereka pun melangkah pelan menembus celah akar. Tali merah itu dibiarkan tertinggal, tergantung seperti tanda peringatan bahwa hidup dan mati kini hanya setipis kabut di antara pohon-pohon Gunung Slamet. Dan gamelan itu masih berdentang, menuntun langkah kaki mereka menuju entah kemana. Langkah kaki mereka menembus celah akar pohon raksasa dengan napas yang memburu. Udara di jalur itu lebih dingin, lembab, seolah menempel di kulit. Cahaya pagi nyaris tak masuk. Pohon-pohon berlumut menjulang rapat, menutup langit. Hanya suara gamelan samar yang menuntun, berdentang patah, seakan dimainkan di dasar kabut. Tia berjalan di tengah, menempel ketat di belakang Bayu. Andi di belakangnya, masih menggenggam kerudung Nanda yang basah lumpur. Setiap beberapa langkah, Andi menoleh ke belakang, menatap kabut tebal yang perlahan menelan jalur yang baru saja mereka lewati. Di depan, Bayu berhenti mendadak. Tangannya terangkat, isyarat agar mereka diam. Ada percabangan jalur, gumamnya pelan. 3 jalur sempit bercabang di bawah pohon besar. Tanahnya becek, dipenuhi akar pohon yang menjulur seperti ular. Kabut menutupi ujung jalur. Tak ada tanda jejak, tak ada penanda jalur pendakian resmi. Hanya samar suara gamelan yang makin dekat dari jalur tengah. Andi maju, menyalakan senter kecilnya, meski cahayanya hanya membelah kabut sejengkal. Kita ikut suara gamelan. Kalau ada suara orang, berarti ada warga. Pasti jalur turun. Bayu mendesis. Lu yakin? Kalau itu suara mereka? Kita udah lihat tali merah. Lu mau makin dalam ke jalur gaib. Andi menatap tajam. Mau diam di sini, nunggu kabut nelen kita? Kita nggak punya waktu. Air habis, sinyal mati. Pilih mana? Tia terisak, tangannya gemetar, menahan pundak Bayu. Gue capek. Gue nggak mau diam di sini. Kita pilih jalur yang mana? Bayu menarik napas panjang. Otaknya berkecamuk. Ia teringat cerita Porter di base camp. Kalau dengar gamelan di hutan mati, jangan pernah diikuti. Itu bukan suara orang. Tapi di sisi lain, diam di satu titik sama saja menunggu kabut memakan mereka satu persatu, seperti Nanda. Perdebatan sunyi, hanya detak jantung yang saling bersahut di kepala masing-masing. Andi melangkah duluan. Ia memilih jalur tengah, jalur tempat gamelan bergema paling jelas. Bayu dan Tia terpaksa mengikut. Kaki mereka menjejak lumpur becek, menembus semak liar. Di jalur itu, hawa hutan terasa semakin berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Daun-daun basah menetes di tengkuk, membuat tubuh mereka menggigil. Beberapa meter berjalan, suara gamelan makin kencang. Terdengar jelas tabuhan kenong, gong, dan sinden perempuan yang menembang sendu. Aneh. Suara itu seperti berputar, seolah-olah jalur ini berputar juga. Tiba-tiba Andi berhenti. Matanya terpaku ke tanah di depannya. Di sana, di atas lumpur, ada jejak kaki, kecil, telanjang, menembus genangan air, lalu hilang di balik pohon. Itu, jejak anak kecil, gumam Tia pelan. Suaranya pecah. Bayu mendekat, menatap lebih saksama. Jejak itu benar-benar kecil, hanya sebesar telapak kaki anak balita. Tapi bentuknya aneh, jari-jarinya memanjang, menancap dalam di lumpur seolah kaki itu menanggung beban berat. Andi tertawa miris. Mungkin ada warga, anak-anak nyasar di hutan. Suaranya bergetar, seolah ia sendiri tak yakin dengan kalimatnya. Bayu menahan lengan Andi. Berhenti, lihat sekeliling lu. Gamelan makin dekat, tapi nggak ada lampu, nggak ada api unggun. Ini jalur apa? Andi menepis tangan Bayu. Langkahnya semakin cepat.
Tia nyaris terjatuh menahan langkah. Air mata menetes, bercampur keringat dingin. Pohon-pohon makin rapat, jalur makin sempit, menurun curam. Suara gamelan tiba-tiba hilang, digantikan suara bisikan, ramai, seperti orang berunding. Bayu menoleh ke kanan, matanya membesar. Di sela pepohonan, samar terlihat barisan orang duduk bersila. Wajah mereka tertutup kain putih. Tubuhnya berayun pelan, seperti menunduk hormat pada sesuatu di tengah lingkaran. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Baju putihnya lusuh, ujungnya melayang di atas tanah. Suara sinden pelan terdengar dari arahnya, meski mulutnya tidak bergerak. Tia menjerit tertahan. Bayu menariknya mundur, tapi Andi sudah terlalu jauh. Ia terus melangkah mendekat, seperti orang kesurupan. "Jangan lu mau mati!" teriak Bayu serak. Tiba-tiba, sosok perempuan itu mendongak. Wajahnya gelap, matanya kosong, bibirnya bergerak, mengucap sesuatu. Tanpa suara, hanya gerak bibir yang terbaca samar. "Pilih jalur pulang, atau jalur tumbal." Andi mendadak menoleh ke Bayu dan Tia. Bibirnya pecah, napasnya memburu. "Kalian dengar? Dia bilang kita bisa pulang. Jalur ini tembus." Tapi sebelum Andi sempat bergerak lagi, angin kencang menerpa. Kabut menutup pemandangan. Barisan orang bersila lenyap seketika, hanya menyisakan lorong pohon gelap di depan mereka. Jalur itu terbuka, lurus, panjang. Tak ada penanda di mana ujungnya. Bayu menggenggam pisau lipat di saku celana. Matanya nanar menatap jalur yang terbentang bagai perut ular. Hawa dingin berputar di sekitar mereka. Suara gamelan muncul lagi, jauh di ujung lorong. Kali ini lebih lirih, seolah-olah menggiring langkah mereka lebih dalam. Di jalur baru ini, nyawa seolah digantung di ujung simpul tali merah yang tak terlihat. Satu pilihan salah, satu langkah keliru, hidup dan mati bisa tertukar. Dan Gunung Slamet hanya menunggu, diam di balik kabut. Kabut makin menebal, menutup lorong sempit yang membentang di hadapan mereka. Pohon-pohon raksasa menjulang bagai pagar penjara. Akar-akarnya melintang di jalur setapak, membentuk perangkap alam yang siap mencengkeram siapa saja yang salah langkah. Andi berdiri di depan, napasnya tersengal. Jemarinya memegang erat kerudung Nanda yang masih lembab. Matanya merah, tak berkedip menatap lorong kabut. Seolah-olah di ujung sana ada pintu pulang. Meski hatinya sendiri ragu, apakah jalur ini benar-benar menuntun ke base camp, atau justru ke liang gaib. Bayu memegang bahu Tia yang tubuhnya sudah gemetar. Nafas Tia berat, seolah ada beban menindih dadanya. Di telinga mereka, suara gamelan samar kembali terdengar, memanggil, merayu, memecah logika dengan nada-nada mistis yang seolah menembus tulang. "Gue udah gak kuat, isak Tia." Bahunya bergetar. "Kita bakal hilang semua di sini." Bayu merunduk, menatap mata Tia. "Dengar gue, kita harus satu suara. Kalau lu mau ikutin Andi, kita jalan bareng. Kalau lu mau mundur, gue nggak bakal ninggalin lu, kita bareng." Andi menoleh, wajahnya keras. "Mundur kemana? Jalur udah hilang. Kita cuma punya satu jalan, jalan ini." Bayu mendekat, suaranya parau menahan marah. "Lu pikir jalur ini bener? Lu pikir suara gamelan itu tanda orang? Kita udah lihat barisan orang duduk bersila. Lu mau denger apa lagi biar yakin ini bukan jalur manusia?" Angin tiba-tiba bertiup kencang, meniup kabut membentuk pusaran dingin di tengah jalur. Di antara pusaran itu, bayangan perempuan berambut panjang muncul lagi. Kali ini berdiri jauh di ujung lorong. Tangannya terulur, menunjuk lurus ke arah Andi. Mulutnya bergerak tanpa suara, tapi pesan itu menembus kepala mereka seperti bisikan iblis. "Satu untuk pulang, satu untuk tumbal."
Andi mundur setapak, matanya membelalak, bibirnya gemetar. Apa maksudnya? Tia menutup telinga, tangisnya pecah. Di kepalanya, suara bisikan itu terdengar lebih jelas, seperti berbisik di samping telinga. Siapa yang mau pulang? Siapa yang rela tinggal? Bayu memeluk Tia, meredam tangisnya di bahu. Tapi matanya tak lepas dari Andi, sahabatnya yang kini berdiri limbung di hadapan kabut. Pisau lipat di tangan Andi jatuh ke tanah becek. Jemarinya gemetar. Andi menunduk. Kalau memang harus satu tumbal, biar gue. Bayu terhenyak. Apa maksud lu, Di? Lu nggak waras. Kita masih bisa cari jalan bareng. Kita bisa. Andi tertawa kecil, tawa getir yang lebih mirip tangis. Dari awal gue yang ajak kalian ke jalur mati. Dari awal gue yang keras kepala. Nanda hilang gara-gara gue. Harusnya gue yang... Suaranya tenggelam di antara lolongan angin. Tiba-tiba, di ujung jalur, bayangan perempuan itu berjalan mendekat. Langkahnya melayang di atas tanah. Rambutnya menutupi wajah. Setiap dia mendekat, kabut di sekeliling mereka semakin padat. Nafas Tia tercekat. Bayu meremas pundak Andi. Kalau lu nyerah sekarang, jalur ini nggak bakal ngelepas kita juga. Lu pikir mereka cukup dengan satu tumbal? Suara Bayu bergetar marah, matanya berkaca-kaca. Andi menatap Bayu. Senyum lelah terbentuk di wajahnya. Kalau gue harus nyerahin diri biar kalian bisa turun, gue rela. Bruk, tanpa aba-aba, Andi berlari menembus kabut. Tia menjerit. Bayu refleks mengejar, tapi kabut menutup jalur seketika, bagai pintu ditutup rapat. Suara langkah Andi terdengar cepat meredam, lalu hilang. Hanya suara gamelan yang mendadak berhenti, diganti keheningan pekat yang menampar jantung. Bayu terhenti di tengah kabut, matanya mencari-cari. Andi, Di, balik Di. Jangan tinggalin kita, Di. Tak ada jawaban, tak ada gema. Jalur di depan berubah gelap. Kabut berputar seperti pusaran air, menelan suara, menelan jejak, menelan Andi. Tia terisak, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lumpur. Tangannya meremas perutnya yang kram karena takut. Bayu mundur, menahan pundaknya. Angin mereda. Kabut perlahan surut, menampakkan jalur yang kini kosong. Tak ada Andi, tak ada bayangan perempuan. Hanya lorong pohon becek, sepi, dingin, bagai liang kubur tak bertanda. Bayu meremas kepalan tangannya. Rahangnya mengeras menahan amarah bercampur takut. Tia hanya terisak, tubuhnya membeku. Kini tinggal mereka berdua, di jalur mati. Di pusaran gamelan gaib yang menuntut satu nyawa untuk satu nyawa. Dan Gunung Slamet seolah berbisik di antara daun basah. Belum selesai. Masih ada yang harus dibayar. Hening. Jalur mati itu kembali membisu, menelan kabut, menelan suara. Bayu berdiri membatu. Kakinya terbenam lumpur dingin yang kini terasa seperti perangkap hidup. Di sampingnya, Tia masih terduduk. Tubuhnya lunglai menahan tangis yang sudah tak berbentuk isak. Suara gamelan lenyap. Hutan sepi. Tak ada lolongan angin. Tak ada suara ranting patah. Seolah segalanya berakhir. Tapi pagi tak kunjung datang. Bayu memeluk Tia erat-erat. Seolah dengan menahan Tia, sisa nyawa mereka bisa tetap utuh. Namun tatapan matanya kosong. Setiap hembusan napas hanya membawa rasa bersalah. Teringat wajah Nanda yang hilang entah kemana. Andi yang menyerahkan diri menjadi tumbal, dan dirinya sendiri yang masih di sini, setengah waras, setengah mati. Mereka berdua tak tahu harus kemana. Jalur yang semula membelah kabut, kini tertutup rapat. Pohon-pohon raksasa berdiri bagai gerbang yang tak mau terbuka. Kabut tebal menggumpal, menekan dada, membuat paru-paru terasa berat. Jam di tangan Bayu mati. Ponsel habis baterai. Tak ada petunjuk waktu. Tak ada kompas.
Tak ada sinyal. Hanya perut lapar yang berdenyut pelan, mengingatkan mereka bahwa tubuh masih hidup, meski pikiran sudah setengah pergi. Mata Tia bengkak. Ia menatap Bayu lemah, bibirnya pecah, suaranya hanya sisa napas. "Bei, pulang yuk, kita pulang, Bei." Bayu tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk, meski otaknya sadar, tak ada jalur pulang di sini. Tak ada base camp, tak ada warga, hanya jalur-jalur mati yang berputar, menuntut tumbal demi tumbal, seolah hutan ini punya perut yang tak pernah kenyang. Mereka berdua memutuskan berjalan, jalur apapun, asalkan kaki terus melangkah. Derap langkah itu seperti menggiring 2 ekor domba yang disembelih pelan. Sesekali Bayu menoleh ke belakang, berharap ada keajaiban. Andi muncul sambil tertawa, Nanda muncul sambil memaki, tapi yang dilihat hanya batang pohon berkabut, berdiri kaku seperti patung penunggu. Sinar matahari tak pernah menembus celah. Bahkan ketika daun-daun di atas kepala bergemerisik, cahayanya selalu redup, bagai senja yang tak pernah selesai. Mereka berjalan entah berapa jam. Lutut Tia gemetar, napasnya berat, mulutnya komat kamit berdoa. Bayu menahan tubuh Tia, menuntun di jalur sempit yang sama sekali tak dikenali. Di satu titik, mereka terhenti. Jalur yang mereka injak tiba-tiba buntu. Di depannya berdiri tumpukan batu besar, disusun rapi seperti kuburan tua. Di atasnya, terikat lagi seutas tali merah, masih segar, simpulnya erat. Tia terisak, punggungnya merosot ke tanah. "Bei, kita muter di tempat yang sama. Ini tadi jalur awal kita." Bayu menatap tali merah itu, matanya nanar. Kabut bergerak pelan di sekitarnya. Telinganya mendengar lagi suara gamelan, pelan, lalu hilang, lalu muncul di belakang punggung mereka. Suara itu menuntun atau menertawakan. Bayu menengadah, menatap pucuk pohon tinggi. "Kalau memang mau nyawa, kenapa nggak gue sekalian? Kenapa harus satu-satu?" Suaranya pecah, meledak di antara kabut. Tapi tak ada jawaban, hanya bisikan angin yang terdengar bagai gumaman, "Tunggu giliranmu." Tia menutup mata, tubuhnya lunglai di pelukan Bayu. Tak ada tenaga tersisa. Bayu merangkulnya, memeluk sisa kehangatan yang tinggal sedikit. Matanya sembab. Ia sadar, hutan ini tak butuh suara mereka. Hutan ini hanya menunggu tubuh mereka rebah, lalu hilang di telan jalur mati, tanpa ada yang tahu di mana makamnya. Di jalur mati Gunung Slamet, tak ada tanda batas pulang, tak ada penunjuk arah, tak ada sapa pendaki lain. Hanya kabut pekat, akar pohon basah, tali merah, dan suara gamelan yang kadang muncul bagai janji palsu. Dan pagi itu tak pernah benar-benar datang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.